Desnian Loli, B. Desi, Elman, Firman, Firman Harefa, Joshua, Irfan, Keti, Isman, Novita, Kopi, Putri, Richard, Riko, Samuel, Titin, Kenya, Fitri, Yabes, Yuni, Kelly. Ini dua orang yang tidak hadir hari ini. Baik, ini kita lagi masuk ke bab 3 mengenai tes prosedur. Minggu lalu kita telah mempelajari mengenai cerita fantasi. Nah, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat apa itu cerita fantasi? Terima kasih ceria. Ya, cerita fantasi itu cerita yang tidak nyata, yang tidak benar-benar terjadi. Cerita ini yang masuk di logika. Nah, hari ini silakan buka buku kalian bab 3 mengenai teks prosedur. Sudah. Nah, teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk atau langkah-langkah kepada seseorang untuk mempermudah suatu pekerjaan. Nah, biasanya teks prosedur ini kita banyak menggunakannya kehidupan sehari-hari. Bahkan di setiap pekerjaan kita sering menggunakan atau sering melakukan apa itu teks prosedur. Contohnya, teks prosedur ini, contohnya membuat teh. Contoh yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembuatan teh ini sering kita gunakan di pagi hari. Itu kita menggunakan bahan yang sederhana. Apa saja bahannya? Air, gula, dan teh. Itu bahan dari teks prosedur. Kemudian di dalam kita membuat teh tersebut tentu kita menggunakan yang namanya alat. Apa itu alatnya? Seperti cangkir, sendok, dan nomor tempat pemanas air. Itu yang dinamakan teks prosedur. Kemudian ada langkah-langkah yang perlu kita gunakan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mewujudkan apa yang ingin kita lakukan. Misalnya langkah pertama dari pembuatan teh tersebut yaitu masukkan gula ke dalam gelas. Lalu setelah itu masukkan teh. Nah, setelah itu lagi kita memasukkan air panas lalu diaduk sampai merata. Itu contoh dari teks prosedur. Kemudian ada juga jenis-jenis dari teks prosedur ini. Jenis teks prosedur ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Itu yang bilang tadi, contohnya seperti membuat teh. Kemudian teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur protokol ini contohnya pembuatan Indomie. Teks prosedur ini tidak memiliki bahan yang terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Bahannya yang cukup dapat diperlukan atau digunakan seperti yang ada di buku sendiri. Nah, tentu anak-anak kami sudah tahu bagaimana caranya membuat mie instan. Kalau misalnya kalian membuat Indomie goreng di rumah, tentu kalian menggunakan bahan seperti Indominya, bisa kalian tambah juga selain dari yang sudah ada dari bungkusannya. Begitu juga, biasanya juga kalian temukan di plastik-plastik seperti tempat-tempat Indomie itu, ada di sampulnya itu terdapat langkah pembuatan mie instan. Nah, kemudian teks prosedur yang ketiga, yaitu teks prosedur konteks, yaitu teks yang memiliki langkah, bahan, dan alat yang cukup banyak, seperti pembuatan sup ayam, pembuatan kue, dan lain sebagainya. Dia menggunakan waktu yang cukup lama. Nah, dari yang Ibu jelaskan ini, ada kira-kira yang kurang dimengerti. Apa jenis-jenis teks prosedur sederhana? Protokol, teks. Nah, apa jenis-jenis teks prosedur sederhana, protokol, dan teks? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Kalau teks sederhana seperti membuat teh, dan teks protokol seperti membuat Indomie. Kalau teks kompleks seperti membuat kue. Nah, itu saja contoh-contohnya Kelly. Nah, itu
Nah, apa saja ciri-ciri dari teks prosedur? Siapa yang tahu? Oke, Julpan. Ciri teks prosedur ada mengandung kata kerja aktif, menggunakan kalimat perintah, menggunakan kata serta memiliki tujuan. Ya, itu ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama, dia menggunakan kalimat aktif. Yang kedua, dia memberikan petunjuk, kalimat perintah. Nah, untuk mengetahui bahwa itu suatu teks prosedur, maka kita hanya mengetahui saja apa ciri-ciri dari teks prosedur tersebut. Sudah? Sudah ada yang bertanyakan? Nah, untuk itu, Ibu mau membentuk satu kelompok kecil saja. Nanti kelompoknya ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ini digabungkan saja. Ibu kasih tugas yaitu silakan kalian mencari satu contoh teks prosedur sederhana, kompleks, dan berpokok. Silakan dibentuk kelompoknya mulai dari sekarang. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Silakan dikerjakan, nanti satu-satu tampil di depan. Oke, kalau sudah, silakan kelompok 1 tampil ke depan. Ada yang telepon. Bel, satu Lase, 2 Benyamin Nagari, 3 Kelly Dinda Alawa, 7 4 Jaya 2, dan 5 2 Rai Anak Anepa. Teks prosedur sederhana cara yaitu cara membuat teks kelapa dulu. Bahan-bahannya buah kelapa yang segar, jeruk, buah jeruk nipis atau jeruk keras, gula pasir, lalu es batu. Cara pembuatannya: belah es terlebih dahulu, lalu ambil air dengan buah kelapanya, lalu masukkan ke dalam kelapa tersebut, lalu masukkan air, baru masukkan gulanya dan aduk terlebih dahulu. Lalu kalau ini terlalu dingin, tambahlah es dengan kalau mau ada. Nah, demikian dari kelompok 1. Kalau ada yang ditanyakan, silakan dipertanyakan. Ya. Apakah peralatan dan atau bahan dan alat bisa ditambahkan atau tidak? Bisa. Silakan dijawab oleh kelompok 1. Modul 9. Apakah langkah-langkah atau bahan dan alat bisakah ditambah atau tidak? Bisa, tapi kalau ada sendiri. Desnya dari jawaban kelompok 1 sudah puas. Nah, itu sedikit juga ya. Sebenarnya bisa saja ditambah bahannya dan alatnya sesuai dengan keinginan Anda sendiri. Lanjut kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Karena saya akan membaca hasil kerja kelompok kami. Yaitu cara memasak ayam. Alatnya adalah kompor, wali, spatula, dan baskom. Bahan-bahannya adalah ayam, bawang, kunyit, bumbu, serta minyak goreng. Cara memasak yaitu ambil wali, letakkan di atas kompor. Lalu tuangkan minyak goreng di atas wali. Lalu hidupkan kompor serta panaskan minyaknya. Sambil menunggu minyak masak, maka potonglah bawangnya lalu masukkan di atas wali yang sudah panas minyaknya. Jika bawangnya sudah hampir matang, masukkan ayamnya di dalam. Jika ayamnya sudah mulai kecoklatan, angkat dan
tulisan. Sekian dan terima kasih. Nah, terima kasih untuk kelompok 2. Ada yang dipertanyakan? Apa Titin? Apa jenis teks prosedur yang ditampilkan oleh kelompok 2? Jenis teks ini adalah teks prosedur kompleks. Nah, itu jenis dari teks prosedur kelompok 2. Mereka memberikan contoh teks prosedur kompleks. Sudah Titin, ada yang dipertanyakan lagi dari kelompok lain? Tidak. Nah, lanjut kelompok 3. Baik teman-teman, saya akan menyaksikan hasil kerja kelompok kami. Cara membuat kopi. Bahan-bahan: kopi, bumbu dan air panas. Alatnya sendok, 4 kopi. Langkah-langkah: buka sebagian ditumis. Masukkan bumbu, sayuran kering dan bumbu cabai. Tuangkan air panas sampai masuk 150 Celcius. Apakah kembali tumis dan biarkan 3 menit. Aduk perlahan hingga bumbu tercampur merata dan kopi siap dihilang. Nah, ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Nah, apa tujuan dari teks contoh teks prosedur yang telah kamu buat? Ya, tujuan. Untuk orang dapat mengetahui tentang langkah membuat kopi. Ya, untuk mengetahui langkah-langkah tentang membuat kopi dan itu juga membuat bisa kenyang. Sudah, ada lagi? Apa jenis teks prosedur yang kamu buat? Jenis teks prosedur kompleks. Kompleks. Ini termasuk kompleks nggak? Yang membuat kopi, Indomie? Tidak. Apa? Sederhana. Itu termasuk ke protokol. Sudah? Silakan kembali ke tempat. Terima kasih untuk kelompok 3. Kelompok 4. Yaitu cara memasak yang sedang. Bahannya yaitu santan, sendok, dan air panas. Alatnya yaitu bumbu, bawang, goreng, kecap bawang, dan minyak. Langkah-langkahnya: rebus mie dalam air 4 derajat Celcius. Tuangkan mie yang sudah matang beserta garam, taburkan bawang goreng, bumbu, minyak, kecap, dan mie lezat siap disajikan. Nah, dari hasil kelompok 4, ada yang dipertanyakan? Oke. Ya, apa tujuan dari yang kalian buat? Tujuan dari teks prosedur untuk membuat ini yaitu untuk membantu orang dalam membuat sesuatu dan dapat merasakan sendiri. Dapat merasakannya sendiri. Sudah? The puas kopi dengan jawaban C dari kelompok 4. Sudah? Ada yang dipertanyakan kembali? Tidak, Bu. Silakan. Nah, dari semua yang Ibu jelaskan, dari pengertian tadi, ada yang kurang dimengerti? Ada yang dipertanyakan? Ada? Kalau tidak, silakan kembali ke tempat semula. Sudah. Nah, demikian hasil kelompok kita pada hari ini. Karena waktu juga sudah mau siap. Nah, silakan kalian baca-baca buku kalian di rumah. Ikut kembali mata pelajaran kita hari ini. Ya, minggu depan kita bisa mengulangi kembali. Terima kasih. Silakan melanjutkan mata pelajaran selanjutnya.